العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Para pemirsa serta webinar Mata Sunnah Sidoarjo, alhamdulillah di pagi hari ini kita akan bersama-sama mengikuti kegiatan webinar yang akan diasuh oleh Ustadz Dr. Syafiq Riza Bazalamah Ta'ala, yang insya Allah pada hari ini, kesempatan pagi hari ini, tema yang akan sama-sama kita dengarkan adalah ketika rasa jenuh melanda. Ini adalah tema yang kami pilih menyesuaikan dengan kondisi saat ini, bagaimana orang tua harus mendampingi putra-putrinya di rumah dan para pengajar di sekolahannya masing-masing memberikan materi. Semoga masa yang berjalan sudah lama ini tidak membuat kita sampai putus asa ataupun jenuh. Insya Allah dalam beberapa menit ke depan bersama Ustaz Syafiq Riza Bazalamah kita akan sama-sama mendengarkan nasihat dan juga tunjuk bagaimana kita bisa memanage atau mengatur supaya kita tidak sampai jenuh di dalam mendampingi putra-putri kita di dalam belajar. Alhamdulillah kita sudah bersama dengan Ustaz Syafiq Riza Bazalamah. Kita sapa terlebih dahulu dan insya Allah nanti setelahnya langsung akan bersama beliau Al-Ustaz Syafiq Riza Bazalamah. Assalamualaikum Ustaz. Alhamdulillah bkhair Ustaz. Kif halukum? Hayyakumullah. Alhamdulillah Ustaz. Nah Ustaz, sepertinya para peserta sudah tidak sabar untuk bisa menyimak dan mendengarkan bagaimana nasihat nanti akan disampaikan. Oke Ustaz, kami persilahkan. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, memberikan petunjuk untuk berada di dalam agamanya, untuk menjalankan sunnah-sunnah Nabi. Dan semoga Allah Jalla Jalaluh menyempurnakan nikmatnya dengan mematikan kita di atas agama ini, husnul khatimah, dan masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd, para ustadz ya yang saya muliakan, kemudian para wali murid yang saya cintai, semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang penuh dengan rahmat. Jika memang tidak berada di satu majelis, kita tidak sedang berada di masjid yang biasa kita kajian di sana, yang biasa wali-wali murid dikumpulkan di sana, tapi kita berada di tempat kita masing-masing. Namun ternyata nikmat Allah itu begitu besarnya. Kita tetap bisa bersama walaupun ada jarak yang memisahkan kita. Kalau bicara agar nggak jenuh ya Pak, sebagian orang tua itu udah nggak tahan dengan kondisi yang ada. Kalau ternyata Ketua MPR RI Bamsud itu memperingatkan Bapak Presiden
akan resesi yang sudah berada di depan mata. Ini menunjukkan kondisi yang ada memang benar-benar kritis. Itu kalau bicara ekonomi. Yang mungkin para wali santri ikut terdampak. Setelah masalah ekonomi terdampak wali murid ini, ternyata ada beban tambahan. Yaitu harus menjadi guru untuk anak-anak mereka sendiri. Apa yang harus kita lakukan, jemaah? Ada sebuah nasihat ya. Di Saudi itu ada seorang pemuda yang Allah berikan kepada dia kelebihan. Dia itu banyak menemukan teknologi-teknologi baru. Dalam kondisi dia masih muda. Dan dia mendapatkan berbagai macam piagam penghargaan. Bukan hanya dari Arab Saudi. Tapi dari luar Arab Saudi. Sampai suatu hari. Dia punya mobil. Itu mogok. Karena bannya kempes kalau nggak salah. Akhirnya dia meminggirkan mobilnya. Dia ganti roda. Dalam kondisi dia ganti roda, tahu-tahu ada mobil yang menabrak dia. Entah itu disengaja. Kalau kita bicara teori konspirasi, mungkin ada orang-orang yang tidak suka dengan penemuan-penemuan yang dilakukan oleh seorang muslim. Kalau bicara teori konspirasi, ada yang niat memang mencelakakan dia. Tapi takdir Allah telah terjadi. Dia ditabrak. Namun dia tidak mati. Dia masih hidup. Namun yang jadi masalah, kedua matanya tidak berfungsi kembali. Dia buta. Apakah dia menyerah dengan kondisi yang ada? Tatkala kedua matanya tidak mampu lagi untuk melihat hasil temuan dia. Dia diwawancarai di salah satu channel televisi di Arab Saudi. Engkau gimana sekarang? Dia dalam kondisi pakai kacamata hitam ya. Dengan kondisimu sekarang ini, apakah engkau masih membuat penelitian-penelitian yang menghasilkan suatu kontribusi besar buat umat? Kata dia, iya. Tetap kita berjalan. Loh, engkau dengan buta ini? Iya, kata dia. Lalu dia memberikan sebuah pesan indah. Dan pesan ini sampaikan kepada para orang tua. Dia mengatakan, "Idza kanatil dzuruf la tusa'iduka fasna'il dzuruf." Apabila kondisi dan lingkungan tidak mendukung, maka ciptakan lingkungan dan kondisi yang mendukung. Muslim itu tidak menyerah dengan keadaan. Tapi tatkala kondisinya tidak mendukung, apakah dia akan mencari kambing hitam untuk disalahkan dan untuk dipotong? Apakah dia akan menangisi nasib dia karena kondisinya dia sudah buta? Atau dia tetap harus melanjutkan perjalanan hidup ini dengan segala keterbatasan dia? Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, "Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair." Seorang mukmin yang kuat. Seorang mukmin yang kuat. Sebagian para ulama seperti Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, beliau membawa kekuatan dalam hadis ini adalah kekuatan agama, kekuatan ketakwaan, kekuatan ibadah, kekuatan ilmu. Ya, tentunya itu pendapat yang benar. Tapi sebagian ulama lain lebih meluaskan makna kekuatan yang ada pada diri seorang mukmin. Selain kekuatan iman dia, kekuatan ketakwaan dia, di situ ada kekuatan fisik dia, kekuatan ekonomi dia,
kekuatan pengetahuan dia. Jadi seorang mukmin yang kuat dari segala sisi itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Namun karena dua-duanya orang beriman, di kedua-duanya ada kebaikan. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita. Beliau mengatakan, ihris ala ma yanfa'uka. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam meraih sesuatu yang bermanfaat buat diri. Jadi mukmin tuh, di mana ada peluang, di mana ada kesempatan yang bermanfaat buat dirinya, bermanfaat buat dirinya, buat keluarganya, apalagi buat bangsanya, maka dia tidak akan menyia-nyiakannya. Bersungguh-sungguh untuk meraih apa saja yang bermanfaat buat engkau. Ada usaha, ada upaya, ada perjuangan, ada keringat yang harus dikucurkan. Mungkin ada harta yang harus dikorbankan. Mungkin ada waktu istirahat yang harus dikorbankan pula untuk meraih sesuatu yang bermanfaat. Baik. Yang kedua, wasta'in billah. Minta tolong sama Allah. Jangan bersandar kepada dirimu sendiri. Jangan bersandar kepada jabatanmu, kepada kekuatanmu, kepada harta dan kekuasaanmu. Jangan. Engkau itu makhluk yang lemah sebenarnya. Engkau hanya bisa kuat tatkala Allah yang menguatkan dirimu. Engkau hanya bisa berhasil tatkala Allah yang membantumu untuk berhasil. Engkau bisa sukses karena Allah yang mensukseskan dirimu. Wala ta'jaz, dan jangan jadi orang yang lemah, yang gampang putus asa. Ada orang malas, ada orang lemah. Malas itu orang yang tidak punya kemauan atau yang lemah kemauannya. Orang lemah ini orang yang tidak punya kekuatan. Lemah dia. Wala ta'jaz. Kau harus tetap kuat menghadapi apapun. Banyak peristiwa-peristiwa yang tidak pernah kita prediksi. Subhanallah. Nabi SAW, beliau seringkali bersenandung sebuah bait puisi yang mengatakan, satubdi lakal ayyam ma kunta jahilan wa ya'tika bil akhbar ma lam tuzawwadi. Hari-hari di depan itu akan menyingkap buat dirimu perkara-perkara yang engkau sebelumnya tak siap atau nggak ngerti. Dan akan datang informasi-informasi yang kita belum siap untuk menerimanya. Lalu gimana? Ya udah. Nabi SAW mengatakan, wa in asabaka syai'un. Kalau menimpa dirimu sesuatu yang tidak engkau sukai, فلا تقل لو أني فعلت كذا وكذا كان كذا وكذا. Jangan kau mengatakan, andai kata aku melakukan ini, لو أني فعلت كان كذا وكذا. Kalau aku melakukan yang seperti ini, pasti kejadiannya akan seperti ini. Pasti nggak seperti ini kejadiannya. Ini udah terjadi. Mungkin kau akan berkata, ya Allah, andai kata aku nggak keluar rumah, aku nggak akan kena COVID. Engkau sudah kena COVID. Engkau sudah masuk positif. Udah di swab. Oh, andai kata. Nggak perlu andai kata. Ketika engkau di PHK, engkau mengatakan, aduh, andai kata anda nggak kerja di tempat itu. Nggak perlu ngomong kayak gitu. Engkau harus kuat. Lalu, kita bilang apa? Rasulullah SAW mengatakan, walakin qul. Akan tetapi katakanlah, qadarullahi wa ma sya'a fa'al. Itu udah takdir Allah. Dan Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu udah terjadi. Engkau jangan, andai kata aku melakukan ini, engkau nggak melakukan itu. Itu masa lalu. Karena ucapan lau, andai kata itu,
untuk sesuatu yang sudah terjadi, ya itu akan membuka pintu syaitan. Sehingga orang akan hidup dalam penyesalan. Ya udah, kita ini mau gimana sekarang? Hadapin dampak dari COVID-19. Bicara masalah ekonomi, hadapin. Ya udah. Ada orang-orang yang dulu gajinya 3 juta. Karena COVID-19 dia bekerja hanya 15 hari. Jadi gajinya hanya 1,5 juta. Gimana Ustaz? Ucapkan Alhamdulillah. Ada orang-orang yang tidak punya penghasilan sama sekali. Saya kalau bicara belajar sekarang nih, teman-teman di Permata Sunnah ya, para wali murid yang mungkin udah mulai jenuh ya mau gimana lagi? Dia harus menjadikan rumahnya sekolahan. Sekolahan itu pindah ke rumahnya. COVID ini membuat terjadi perubahan iklim belajar. Motivasi belajar juga berubah, suasana belajar berubah. Anak yang pada awalnya ya semangat ya, saling memotivasi di antara mereka, menyenangkan kondisi belajar itu, ketemu sama sahib-sahibnya, ketemu sama kawan-kawannya, pagi-pagi dia udah pakai baju seragam, kepingin ketemu sahib-sahibnya. Ana masih ingat dulu ketika anak SD. Ana nggak ingat sebenarnya. Tapi orang tua yang mengingatkan. Jadi anak itu semangat kalau sekolah. Kalau pulang semangat tapi nggak pulang ke rumah. Jadi SD itu waktunya pulang sekolah. Di tengah jalan, kita jalan kaki, sekolahnya nggak jauh. Ana buka sepatu, buka kaos kaki, buka baju, Ana taruh di tas, Ana titipkan ke sepupu Ana. Ana punya sepupu perempuan yang dulu sekelas, rumahnya dekat. Ana titipkan ke dia. Kenapa? Ingin bermain. Soalnya kalau sudah sampai rumah, ya udah, ada aturan yang harus ditaati di rumah itu. Ada kesenangan, ada kegembiraan belajar itu. Tapi sekarang gimana? Hilang sama orang tua. Harus menjalankan perannya dalam kondisi belajar secara daring. Ada 3 komponen utama. Kalau kita melihat, guru memandu dari tempat yang jauh. Guru ini masih ngantor, jemaah, masih ngantor. Anak ini ngantor dalam kondisi belajar online, tapi ya kita namanya pegawai, kita harus ikut aturan. Gurunya ngantor, berangkat. Jadi kalau mungkin ada yang mengeluhkan, kok tetap biaya sekolahnya nggak berubah ya. Sebenarnya nggak ada yang berubah. Kita pagi berangkat ke kantor, ya udah ngajar, mungkin ustadz-ustadz yang sudah mulai ngajar di kantor dengan kondisi yang ada. Walaupun anak-anak itu tidak datang ke sekolah, maka banyak yang berteriak karena biaya sekolah kok tetap katanya, atau kalaupun berkurang sedikit. Kau akan tahu beban para guru sekarang. Kembali kita bicara ada 3 komponen utama, yaitu guru yang memandu dari tempat yang jauh, orang tua yang mendampingi di rumah, yang ketiga jaringan internet menjadi penghubung utama dengan gawai yang harus sesuai dengan apa yang diinginkan. Nggak bisa pakai sembarangan HP. Ada HP yang lemot ya, yang kadang-kala ya, tapi gimana orang tua nggak mampu. Kalau harus bayar paket internet, makanya sekarang ini dalam pandemi ini kayaknya yang paling banyak fulusnya itu Telkomsel. Telkom, Masya Allah. Nah, kalau sekolah nggak ada bayar sama Telkom juga. Kita harus duduk bersama sekarang nih untuk melihat kondisi yang ada.
Siapa sih penanggung jawab utama dalam sistem pembelajaran daring ini? Guru sekolahan atau orang tua atau murid itu sendiri? Maka penanggung jawab utama kembali kepada orang tua. Karena sejak anak itu lahir sebenarnya nih, tanggung jawabnya tanggung jawab orang tua. Hanya saja orang tua menitipkan ke tempat sekolah, ke sekolahan, agar anak itu diajari. Tapi tanggung jawab yang utama adalah tanggung jawab orang tua. Orang tua tuh minta tolong sama sekolahan. Ingat, minta tolong. Agar dibantu dalam mendidik anak-anaknya. Maka para orang tua, Ana terus terang. Ana merasakan sekali. Bagaimana ternyata tempat sekolah anak itu membantu sekali beban kita. Kita tuh ditolong sama sekolah. Maka kalau bicara engkau ditolong sama sekolahan, tolonglah sekolahan tersebut. Bertahun-tahun jemaah, bertahun-tahun. Ini kondisi pandemi baru berapa bulan ya? Sekolah online mungkin baru berapa bulan. Engkau nggak bayangin, bertahun-tahun anak kita tuh ditaruh di sekolahan. Pagi mandi anak di rumah lalu kita antarkan ke sekolahan, nanti pulang jam 1. Atau ada yang full day, pulang sore. Apakah engkau tidak merasa terbantu selama ini sama sekolahan? Maka sekarang, dalam masa yang tidak lama ini, semoga cepat COVID itu pergi. Allahumma innaka sami'ud du'a. Orang tua kembali menjadi madrasah. Jadi al-ummu itu madrasah. Ibu itu madrasah. Madrasah pertama, utama, dan yang terakhir. Ibu. Bapak. Kenapa tidak dikatakan bapak? Bapak ini ya seperti kepala sekolah. Yang ngajar siapa? Ya, bukan kepala sekolah yang ngajar. Ada guru yang ngajar. Tapi kepala sekolah ini yang mengontrol. Dia lihat kalau ada kelas yang kosong. Dia lihat kenapa, mana gurunya. Dia tanya. Ketika gurunya telat, ditegur sama kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki peran yang besar. Maka para suami ini, para bapak, peranmu besar, tanggung jawabmu besar. Terus gurunya siapa? Ya, istrimu, ibu anak-anak. Tapi kadang-kala kepala sekolah turun membantu. Ketika kondisinya nggak mungkin, maka dia turun membantu. Ahibati fillah. Kalau kita lihat ternyata madrasah ini kembali ke rumah, maka kita lihat ya, mungkin Allah Azza wa Jalla ingin mengajarkan kepada kita. Lewat corona ini, agar kita menyadari peran besar sekolahan. Agar kita dapat memberikan penghargaan yang seharusnya kepada guru-guru yang ada di sekolahan. Agar mereka menyadari nih orang-orang para wali murid, ana juga wali murid. Jadi kalau bicara ana sebagai guru, sebagai dosen, dan ana sebagai wali murid. Ana juga sadar ternyata biaya yang kita keluarkan selama ini. Biaya yang kita keluarkan selama ini. Untuk anak kita, kita titipkan di sekolah. Selama 1 bulan. Pagi sampai sore. Itu ternyata tidak sebanding dengan lelahnya sekolahan dan guru. Nggak sebanding. Makanya kadang-kadang ngomong sama istri ya, ketika ada guru les yang ngajar anak, kadang ngomong,
kasih yang benar tuh gurunya. Kasih yang benar. Capek ngajar itu. Kemudian yang kedua nih, pelajaran yang bisa kita ambil dengan kondisi yang ada ini, mungkin Allah ingin kasih pahala yang besar buat orang tua. Selama ini banyak pahala tuh diborong sama guru. Diborong sama guru. Ini yang membuat kita nggak jenuh ngajarin anak kita. Kalau kita memandang ada pahala besar di situ. Bagaimana ada ucapan Ali bin Abi Thalib yang mengatakan, Ana abdun liman allamani harfan. Aku siap menjadi budaknya seorang yang mengajarkan kepada aku satu huruf. Itu besarnya peran guru. Dan hari ini engkau jadi guru. Engkau ngajarin anakmu. Alif, ba, ta. Dulu mungkin engkau titipkan di sana. Engkau sibuk kerja. Ibunya sibuk di dapur. Atau ibunya juga bekerja. Hari ini engkau yang ngajarin anakmu. Allah ingin memberikan pahala yang besar buat orang tua dengan ngajarin anaknya. Anak rasakan. Ketika anak-anak di pesantren, anak nggak pernah tasmi anak-anak. Dia hafalan Quran, ya udah tasminya sama gurunya, nanti baru berjumpa setahun 2 kali dia liburan. Sekarang tiap hari anak tasmi anak-anak. Tiap hari. Anak duduk habis subuh, fulan ta'al duduk. Fulan ta'al duduk. Yang kondisi seperti ini nggak pernah anak lakukan ketika anak-anak di pesantren. Sekarang kondisinya mereka di rumah. Nikmat dari Allah nih. Allah berikan kepada kita. Engkau menjadi guru. Dan buat ibu-ibu ya. Allah ingin memberikan kemuliaan juga buat engkau. Agar setiap yang kau ajarkan kepada anakmu itu menjadi pahala buat dirimu. Rasulullah SAW mengatakan, Ad-dalu 'alal khairi kafa'ih. Orang yang menunjukkan kepada kebahagiaan, kepada kebaikan itu seperti orang yang melakukannya. Subhanallah. Bagaimana orang tua dulu ngajarin anaknya ngaji. Setelah ngerti anaknya, disekolahkan anaknya, alhamdulillah. Sekarang semua pahala itu untuk engkau. Orang tua yang biasanya jam 7 sampai jam 1 siang, itu nggak diganggu sama anak-anaknya. Atau yang full day, ya udah. Sampai sore nggak ketemu anaknya, dia punya aktivitas lain. Yang di pesantren, Masya Allah. Berbulan-bulan dia tidak diganggu sama anaknya. Namun hari ini, ya sudah. Engkau harus menjadi motivator bagi anak-anakmu. Menjadi guru. Menjadi pengawas. Menjadi kepala sekolah. Menjadi semuanya. Menjadi semuanya. Dan ternyata engkau mampu. Ingat, Allah tidak memberikan beban kepada hambanya lebih dari kemampuan dia. Engkau mampu. Cuma bagaimana menghilangkan kejenuhan ini? Kalau dulu masak nggak ada yang ganggu. Sekarang masak ada yang ganggu. Makanya sebagian orang tua itu jadi stres. Teriak-teriak ya. Memang yang ditakutkan setelah pandemi ini, yang laris itu takut psikiater ya. Karena bapaknya ibunya datang, dia udah gak kuat jadi guru-guruan gitu ya Allah. Gimana ini? Yang ada katanya bukan ngajar-mengajar, tapi saling menghajar sudah. Allahu Akbar. Dan kalau di sekolah, guru itu, satu guru itu ya, ada sekolahan yang satu guru pegang satu pelajaran. Jadi guru matematika cuma ngajar matematika. Ada model sekolah yang wali kelas itu ngajar semua pelajaran.
Semua pelajaran. Yang ngajar matematika, ngajar. Ya sudah, tapi untuk kelas 2 SD umpamanya dia full di sana. Sekarang jamaah, Anda bisa lihat nih. Mungkin yang anaknya 1, 2 tidak terlalu terbebani. Tapi Anda punya anak 6. Bagaimana salah satu anak-anak ada yang tingkat TK atau PAUD. Ibunya harus ngajar yang PAUD. Harus ngawasin. Harus memotivasi. Ada yang SD. Dia harus jadi guru anak TK, jadi guru anak SD. Ada yang SMP. Dia harus jadi guru yang SMP. Ada yang SMA. Jadi memang ternyata perempuan-perempuan, ibu-ibu ini istilahnya apa? Multi talented. Iya, dia bisa ngajar semuanya ternyata ya mau. Yang TK dia jadi guru TK, nanti dapat berapa jam jadi guru SD, nanti dapat berapa jam jadi guru yang SMP, SMA. Masya Allah. Sekarang baru muncul ternyata kemampuanmu yang kau sembunyikan selama ini. Kalau nggak COVID ini mungkin cuma masak doang ibu-ibu. Tapi hari ini, Masya Allah. Alhamdulillah, maka untuk para orang tua harus ada kerjasama, saling membantu, saling membantu. Kita tuh melihat setengah isi setengah kosong lah. Ketika ada musibah yang menimpa kita, kita pandang dari sisi positifnya. Engkau tahu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah diusir dari kota Mekah. Bukan hanya Nabi Alaihi Wasallam, orang-orang yang beriman. Pada tahun 13 kenabian, orang-orang beriman itu meninggalkan kota Mekah, menuju ke kota Madinah. Jauh jamaah. Perjalanannya panjang, 435 kilometer. Melewati padang pasir yang gersang. Rasulullah SAW juga pergi. Kalau orang melihat, ya Allah, tuh orang rumahnya ditinggal, usahanya ditinggal, kampung halamannya ditinggal, menuju ke tempat yang nggak punya siapa-siapa mereka di situ. Tapi ternyata Allah ingin memuliakan mereka. Tapi harus melewatin ujian ini. Masa ini harus dilewati. Setelah 8 tahun hidup susah, penuh dengan perjuangan, keringat harus diperas, darah harus dikucurkan. Setelah 8 tahun masuk kembali lagi Nabi SAW ke kota Mekah. Di atas ontanya, yang dulu keluar kota Mekah sembunyi-sembunyi Rasulullah SAW, sembunyi di gua, dikejar-kejar oleh musuh. 8 tahun kemudian beliau naik ontanya dengan tali kepala yang warna hitam, tapi beliau tetap penuh dengan tawadhu masuk ke kota Mekah. Tapi beliau tidak sembunyi-sembunyi lagi. Itu hikmah dari musibah. Nabi Yusuf alaihissalam. Kira-kira kalau Nabi Yusuf alaihissalam di rumahnya, tidak dibuang sama kakak-kakaknya, tidak dijual sama kakak-kakaknya, tidak dipisahkan dari orang tuanya, kira-kira Nabi Yusuf jadi apa? Kalau kita bicara hitung-hitungan matematika, ya dia akan menjadi anak yang dimanja oleh orang tuanya, yang nggak boleh kemana-mana, mau keluar nggak boleh, mau pergi nggak boleh, karena bapaknya takut, bapaknya sayang sama anaknya. Tapi ketika Nabi Yusuf dipisahkan dari orang tuanya, hidup sendirian, ikut orang, hidup di penjara, lalu dia muncul menjadi seorang laki-laki yang tegar. Dan mungkin itu pun Allah inginkan dari kita dengan pandemi yang harus dilewati. Makanya kita harus ada kerjasama. Coba kita akan baca firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Maidah ayat 2. Di surah Al-Maidah ayat 2. Mungkin kita minta tolong Ustadz untuk membacakannya.
نعم تفضل أستاذ. masih di mute Ustaz. Ya Ustaz. Nah, tafadhol. Minta tolong dibacain Ustaz. Sebentar, saya perbesar dulu. Nah, tafadhol. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadyu, yakni hewan-hewan kurban, dan qalaid, hewan-hewan kurban yang diberi tanda. Dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangimu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas pada mereka. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat Tuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Barakallahu fikum. Ahibati fillah. Kalau kita melihat perintah Allah dan larangan Allah dalam ayat ini, Allah memanggil orang-orang yang beriman. Allah larang mereka untuk melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Allah mengharamkan jangan mengganggu binatang-binatang hadyu, binatang-binatang qalaid, kurban yang ada tandanya. Jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah. Lalu ada larangan berburu juga dalam kondisi orang berihram. Dan jangan sampai kalian karena benci kepada orang melakukan kezaliman kepada mereka. Dalam melaksanakan perintah Allah ini dan menjaga larangan Allah ini, ternyata Allah perintahkan kita untuk saling tolong menolong gitu. Saling membantu. Kenapa? Karena itu akan meringankan beban kita. Tatkala ada saudara kita yang hendak melakukan kemaksiatan, kita cegah dia. Jangan, nggak boleh. Ketika ada orang yang hendak tenggelam, jatuh ke dalam neraka, apakah kita akan biarkan dia? Kita akan pegangin tangannya.
Ada orang yang mungkin lemah semangatnya menuju surga, kita ambil tangannya. Ya Allah, berangkat. Dan dalam kondisi sekarang mendidik anak-anak kita untuk membawa mereka ke surga Allah Azza wa Jalla, untuk menyelamatkan mereka dari api neraka, yang menjadi tugas para orang tua sebenarnya. Ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara, wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kalau dulu tuh anak-anak kita jaga dengan kita menitipkannya ke sekolahan, menitipkannya ke pondok pesantren, itu termasuk kita menjaga mereka. Hari ini kita menjaga mereka sendiri. Kita pegang anak-anak kita. Engkau harus hadir. Yang sekolah sekarang bukan anak-anak kita. Orang tuanya pun ikut sekolah. Ikut belajar. Karena kalau berbicara bagaimana menjaga anak-anak dari api neraka, para ulama tafsir mengatakan, alimuhum wa adibuhum, ajari mereka, kasih ilmu untuk anak-anak, kasih adab mereka. Tugas siapa? Orang tua. Maka kalau sekarang engkau merasa terbebani, sebenarnya engkau seharusnya bersyukur kepada Allah SWT. Tadi udah disinggung. Oh, seharusnya terima kasih yang sekolahan. Ya Allah, makasih ya. Bertahun-tahun anak-anak di sekolahan. Anak kurang berterima kasih dan menghargai peran sekolahan. Sekarang kau tahu, ambil tuh anakmu. Ajarin sendiri. Ya. Tapi tetap harus tolong menolong. Tolong menolong ini dengan paling tidak orang tua mengkondisikan anak-anak tersebut. Pagi ya, tetap anak-anak mandi seperti biasa. Pakai baju seragamnya. Sarapan seakan-akan mereka mau berangkat sekolah. Cari tempat di rumah yang dikondisikan. Di sini nak, tempat dudukmu. Sekolah nih. Ini sekolahmu. Di sini nak, sekolahmu. Kalau perlu papan, kita kasih papan. Kita bantu mereka. Nah nih, yang pertama. Baik, perlu tolong menolong sama tetangga-tetangga. Iya. Anak punya anak, ya ini sharing juga lah. Anak punya anak tuh sering kabur dari rumah. Tahu-tahu hilang dari rumah. Jadi ibunya, kalau di sekolahan kan pagar ditutup. Dikunci, anak nggak bisa kemana-mana. Tapi ini kadang-kadang ibunya mau ngambil air sedikit. Karena ingat, gurunya ini ngajar banyak anak. Mau ngambil air, salah satu anak-anak itu hilang. Bagaimana cara kerjasama di antara tetangga-tetangga? Disinilah perlu menginformasikan bareng-bareng waktu main itu jam sekian sampai jam sekian. Jadi ketika anak itu keluar, nggak ada yang nemenin main. Maka mau tidak mau itu anak akan pulang. Tapi kadangkala kita ini nggak mau koordinasi sama tetangga-tetangga kita. Perlu koordinasi. Udahlah ya, nanti ya anak-anak ini mainnya jam sekian sampai jam sekian. Jadi anak itu akan disiplin. Ketika waktunya pulang lagi, namanya anak-anak perlu istirahat dia. Seperti ketika dia di sekolahan, ada waktu istirahatnya. Nggak apa-apa dia main. Bersama tetangga yang memang perumahan yang kita tahu udah nggak terima orang dari luar ya. Anak itu balik ke rumah. Baik, kalau ternyata nggak ada teman mainnya. Orang tua harus jaga jangan sampai anaknya akhirnya sibuk main game. Gawai itu diberikan kepada mereka untuk belajar. Orang tua harus jaga, perhatikan. Terus gimana? Main sama orang tuanya. Ini waktu-waktu indah jemaah. Waktu indah, benar-benar waktu indah. Kenapa? Ada salah satu anak-anak yang paling besar dia ngomong, "Bah, kayaknya yang perempuan ini nggak usah ke pesantren loh." Anak tanya kenapa, kata dia. Dia ngomong sama ibunya. Umma kata itu kalau anaknya Umma yang perempuan ke pesantren ya, lulus SD ke pesantren,
nanti lulus SMA, nikah, nggak ketemu lagi sama Uma. Nggak ketemu lagi sama orang tuanya. Udah dibawa sama suaminya. Ini pandangan dia. Ya Allah, benar juga. Tapi itu perjuangan orang tua. Kalau engkau bisa mendidik anakmu di rumah, tafadhol, silahkan. Dan kalau enggak, silahkan titipkan ke pesantren. Ajarin dia dengan pelajaran-pelajaran yang bermanfaat buat dia. Tapi intinya tadi, kebersamaan kita ini, sekarang di rumah, ini mungkin tidak terulang, jemaah. Jangan bicara anak perempuan, anak yang laki pun seperti itu. Yang masuk pesantren, apalagi setahun sekali pulang, setahun 2 kali pulang, nanti dia lulus dari pesantren, kuliah, nggak ketemu lagi sama orang tuanya, nanti dia menikah, punya rumah sendiri, kumpul sama bininya, nggak kumpul lagi sama orang tuanya. Sekarang Allah kumpulkan semuanya di rumahmu. Maka pandanglah ini sebagai anugerah ilahi. Ini anugerah orang tua yang ya selama ini sibuk sama pekerjaannya, sekarang sibuk sama anak-anaknya. Maka tetap harus ada waktu bermain buat anak-anak. Yang terakhir, doa. Yang mungkin stres menghadapi anak-anaknya. Maka engkau harus banyak-banyak berdoa, minta tolong sama Allah. Engkau dulu minta tolong sama guru anak-anakku, minta tolong sama sekolahan. Sekarang engkau minta tolong sama Allah. Full. Rabbana. Ya Rabb, bantu kami ya Allah. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan salat dan dari anak keturunanku. Ada suami yang ngomong, anak ternyata setelah pandemi ini, anak nggak bisa keluar rumah, kerja dari rumah, anak tahu gimana sikap istrinya kepada anak-anak anak. Anak jadi tahu. Ya mungkin kesempatan ini. Oh ternyata istri anak kalau di rumah kurang peduli sama anak-anak anak. Sekarang kau peduli sama anak-anakmu. Ibu juga dikontrol sama tadi kepala sekolahnya, udah ada di rumah sekarang. Maka minta tolong sama Allah. Ya Allah, jadikan aku orang yang mendirikan sholat dan anak-anak keturunanku. Ajarin juga anak-anak berdoa, minta sama Allah SWT pagi hari. Mulai hari itu dengan membaca zikir pagi. Anak-anak semua pulang dari yang ke masjid, pulang dari masjid, yang sholat di rumah, anak-anak perempuan kumpulin semua pagi hari waktu untuk baca zikir pagi. Setelah itu baru beraktivitas, yang murojaah Qur'annya, ya, yang bersih. Minta tolong sama Allah SWT. Sore hari juga kumpulkan anak-anaknya. Sebelum main macam-macam, zikir petang dibaca. Bangunkan anaknya untuk sholat malam. Ajarkan anak